Ya, halo selamat sore pemirsa. Kaltara Bicara kembali hadir menyapa Anda. Namun kita tidak hadir di studio. Kali ini kita hadir langsung di lapangan. Dalam kesempatan kali ini saya sudah menggunakan aksesoris lokal Kalimantan Utara. Ini disebut dengan singal dan ini adalah kalung khas di Kalimantan Utara. Kita akan berbincang mengenai dua hal ini berhubungan dengan bagaimana upaya melestarikan seni dan budaya yang ada di Kalimantan Utara. Karena berbicara mengenai seni dan budaya tidak hanya tarian, termasuk juga produk-produk lokal seperti ini juga merupakan bagian di dalamnya. Terlebih saat Gubernur Kalimantan Utara di pertengahan tahun 2021 telah mengeluarkan surat edaran yang kemudian berisi imbauan untuk mengenakan aksesoris lokal seperti singal dan juga kalung maupun juga pakaian batik begitu yang diwajibkan bagi seluruh ASN di setiap hari Kamis dan juga hari Jumat. Bagaimana kemudian hal ini berkembang, bagaimana dampaknya terhadap pelaku UMKM dan juga pemuda di Kalimantan Utara? Untuk membahas hal ini, saya saat ini sudah berada di salah satu pusat produksi untuk singal dan juga ada kaos dan lain sebagainya yang ada di Kalimantan Utara bersama dengan Mas Yodiansah atau panggilannya adalah Mas Yudi. Mas Yudi, terima kasih Mas Yudi. Iya, sama-sama. Sudah diterima kami di sini. Saya ini ada begitu banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, termasuk singal ya. Kalau melihat dari setiap saat Gubernur Kalimantan Utara, Pak Jenal kan selalu mengenakan ini di setiap acara begitu. Betul, betul. Nanti saya tanyakan, ditahan dulu. Dan kita lihat terlebih dahulu satu tayangan yang telah kami siapkan untuk Anda berikut ini. Melestarikan budaya Tanah Benuanta. Tanah Benuanta Provinsi Kalimantan Utara memiliki begitu banyak kekayaan. Selain kekayaan sumber daya alam, juga kekayaan ragam seni dan budaya. Bahkan seni dan budaya lokal yang terwujud dalam sebuah produk kerajinan lokal kini mulai digandrungi masyarakat Kalimantan Utara. Salah satu yang kini menjadi ciri khas sangat mencolok selain batik adalah aksesoris yang selalu digunakan oleh Gubernur Kalimantan Utara dan sejumlah pejabat serta pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu singal. Singal atau ikat kepala khas Kalimantan Utara ini sebenarnya bukanlah barang baru. Ikat kepala ini bahkan sudah menjadi tradisi yang digunakan sejak dulu zaman kerajaan. Memang singal yang ada saat ini sudah mendapatkan sentuhan kreatif. Jika dulu hanya berupa balutan kain hitam polos, sekarang dibuat dengan perpaduan warna dari batik khas Kalimantan Utara. Semakin populernya penggunaan singal juga semakin dikuatkan dengan adanya surat edaran Gubernur Kalimantan Utara nomor 060-3057-Setda 7 Romawi tentang himbauan penggunaan aksesoris lokal khas Kalimantan Utara. Surat edaran tersebut mengimbau agar ASN serta non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenakan aksesoris lokal berupa penutup kepala, kalung, gelang, dan aksesoris lainnya setiap hari Kamis dan Jumat. Adanya kebijakan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, termasuk bagi kalangan UMKM yang memproduksi aksesoris tersebut. Lantas bagaimana upaya pelestarian budaya lokal Tanah Benuanta ini akan terus dapat dipertahankan? Saksikan jawaban selengkapnya dalam dialog Kaltara Bicara berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Itu tadi sudah kita lihat ya sejumlah visual yang kemudian bisa menjadi gambaran buat kita melihat bagaimana kondisi di Kaltara dan bagaimana masyarakat Kalimantan Utara kemudian banyak menggunakan ini, termasuk juga Gubernur Kaltara. Mas Yudi, ini mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Mas sebagai awal dari perbincangan kita membahas mengenai pelestarian budaya, seni dan budaya termasuk juga produk-produk lokal seperti ini. Ini gimana awalnya sih kemudian saat ini kalau di Kaltara banyak yang mengenakan aksesoris-aksesoris lokal? Iya, selama ini kan memang di Kalimantan Utara untuk penggunaan aksesoris lokal memang masih kurang ya, masih kurang. Sehingga Bapak Gubernur pun berinisiatif untuk memberikan edaran untuk awalnya kepada ASN di lingkup Kalimantan Utara, agar menggunakan aksesoris
yang berasal dari Kalimantan Utara. Iya. Nah, ini juga kemudian diapresiasi oleh seluruh ASN. Nah, karena untuk mengangkat budaya lokal. Budaya lokal, benar. Budaya lokal, betul. Nah, jadi pada bulan Maret kemarin itu awalnya Gubernur Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan edaran untuk menggunakan produk lokal. Iya. Nah, kemudian di sekitar bulan Agustus itu ditambah lagi untuk penggunaan aksesoris lokal. Termasuk ini ya? Termasuk singal, betul. Singal dan juga ini. Ini juga menjadi satu hal yang membuat saya penasaran ketika tiba di Kalimantan Utara melihat Gubernur setiap kegiatan selalu menggunakan ini begitu. Betul. Ini sebenarnya produk lokal khasnya itu di mana? Karena kan kalau lihat Kalimantan Utara ini kan terdiri dari 5 kabupaten kota begitu. Betul. Ini khasnya daerah mana, Mas Yudi? Kalau untuk singal itu dari Tidung Bulungan, suku Tidung dan Bulungan. Itu. Suku Tidung dan suku Bulungan. Memang bentuknya memang seperti ini, Mas ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini kisah awalnya gimana ya, Mas? Ini keberadaan singal ini sendiri. Kalau awalnya sih sebenarnya ini adalah kalau zaman dulu ya kan, zaman dulu itu kan memang para di Kesultanan Bulungan itu masyarakat maupun prajurit-prajurit juga tuh memakai singal, menggunakan singal ini. Singal hanya saja memang dahulu model singalnya tuh juga bukan seperti ini. Modelnya tuh kurang lebih dia dililit gitu kan, kemudian jadi dia hanya dililitkan biasa gitu, begitu, kemudian diikat di belakang, tetapi untuk tanjangannya tetap ada. Tetap ada ininya ya. Itu. Nah, ini yang saya mau tanyakan juga nih. Ini kan ini sebagai salah satu momen untuk menjawab rasa penasaran Mas Yudi. Ada aturannya sih nggak menggunakan ini nih? Kalau aturannya sih sebenarnya hanya berfilosofi aja sih. Bagaimana filosofinya, Mas? Jadi kalau filosofinya itu kalau dia dipakai ininya di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri itu menandakan bahwa dia belum menikah. Oh, masih bujang. Masih bujang, betul. Oke. Tapi kalau dia dipakai di ininya di sebelah kanan, itu tandanya dia sudah menikah. Saya sudah benar mengundang Mas ya? Betul. Oh, benar ya? Sudah menikah, betul. Iya, jadi itu filosofinya ya? Filosofinya. Kalau menggunakan di tengah, kan ada juga ilmu. Ya, kalau di tengah itu bahwa dia memiliki ilmu lah, gitu. Kurang lebihnya gitu, seperti itu. Oh, itu ada filosofi yang masuk ya, seperti untuk itu ya? Jadi zaman dahulu gitu kan. Lantas kemudian ini Mas Yudi, untuk motif seperti apa Mas? Ini kan kalau dulu kata Mas Yudi tadi memang bentuknya udah seperti ini, tapi kan dulu hitam ya. Sekarang sudah ada perpaduan motif, ada batiknya dan ini. Nah, ini seperti apa Mas? Sebenarnya kalau kita ini kan karena mau mengangkat produk lokal, khususnya di batik lah ya kan, di batik. Dan karena kreasi teman-teman para pengrajin, pembikin singal dan batik, kemudian dikombinasikanlah singal itu dengan batik. Jadi untuk mengangkat singal dan mengangkat juga batiknya. Batiknya. Betul, begitu. Dan ini batiknya khas apa? Suku apa nih Mas? Kalau batik itu ini? Bultia, Bulungan Tidung dan Dayak. Bultia. Bultia. Oke. Motif Bultia. Bultia. Nah, ini dia pemirsa ya, ada Bulungan, Tidung dan Dayak. Dan ini merupakan ciri khas suku yang ada di Kalimantan Utara. Nah, ini teman-teman kalau berkunjung ke Kalimantan Utara, jadi sudah nggak asing lagi. Ini sudah sangat familiar walaupun baru beberapa bulan ya. Ya. Upaya untuk pelestarian seperti ini, adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur, seperti apa dampaknya yang Mas Yudi rasakan, Mas? Sangat luar biasa sih antusiasnya. Bahkan tidak hanya di ASN aja, masyarakat umum pun juga banyak yang meminati untuk memakai singal. Karena memang ya selain mengangkat budaya lokal, untuk aksesoris dipakai keseharian pun bisa. Bisa, itu betul. Apalagi kalau misalnya kalau ada acara-acara budaya, acara-acara adat, itu bisa dipakai. Mas Yudi sudah berapa lama kemudian menggeluti untuk produksi ini? Kan kalau tadi sebelumnya Mas Yudi sempat cerita ya, Mas Yudi sudah berkecimpung untuk memproduksi kaos dengan motif-motif lokal. Tapi kalau untuk yang singal sendiri sudah sejak berapa lama, Mas? Saya mulai
produksi kaos singal itu sejak bulan September. September ya. Kurang lebih 1 bulan setelah edaran dari Bapak Gubernur. Itu seperti apa peminat di awalnya pasar? sih dari teman sih Mas. Dari teman menyarankan Mas Yudi kenapa enggak bikin singal gitu kan? Iya. Enggak bikin singal, banyak nih yang cari singal gitu kan. Nah kebetulan memang untuk di Bulungan sendiri memang untuk yang bikin single pun juga dan yang jual pun juga masih kurang. Masih terbatas ya? Masih terbatas ya kan. Walaupun di kabupaten lain sudah ada yang singal, yang jual singal, dan khusus untuk di Bulungan belum ada. Nah dengan inisiatif itulah saya coba kerjasama dengan teman-teman pengrajin dan juga yang punya batik, saya kombinasikan, kami kolaborasi, jadilah singal ini. Memang terasa Mas ya untuk setelah ada surat edaran itu terhadap permintaan, pendapatan teman-teman pengrajin. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah ada peningkatan lah untuk peminat singal. Jadi tidak hanya dari ASN aja, bahkan kalau dari edarannya dari Bapak Gubernur itu untuk BUMN, bank pun juga disarankan untuk singal juga, maka singal. Untuk menggunakan singal. Aksesoris lah, aksesoris lokal Kaltara. Iya. Ini perpaduan Mas ya artinya ya. Ketika sudah menggunakan seperti ini dan ini sudah sangat familiar di kalangan pemerintahan, itu juga diharapkan menjadi ciri khas daerah ya. Betul. Di kalangan pemuda seperti apa Mas? Kalau di kalangan pemuda sih sebenarnya mereka juga cukup senang, ya kan, cukup senang. Lagian juga memang jarang ini sebelumnya belum pernah dipakai oleh pemuda-pemuda, belum pernah pakai gitu kan. Begitu ada edaran ini mereka senang, apalagi dengan motif yang bermacam-macam kan. Iya, macam-macam itu. Yang ini bisa diceritakan nggak Mas? Ini kan beda-beda warna ya, beda-beda warna, beda-beda motif. Ini seperti apa Mas? Biasanya pemilihannya bagaimana orang menentukan akan menggunakan yang seperti apa? Kalau mengenai motif yang warna sih itu tergantung peminat masing-masing ya. Nah, biasanya sih mereka menyesuaikan dengan pakaian. Oh, pakaian yang digunakan. Pakaian yang digunakan. Misalnya yang mau pakai batik warna merah gitu kan, mereka pilih yang motif warna merah. Oh. Begitu. Kalau yang batiknya biru, mereka pakai yang singal warna biru. Tapi disesuaikan juga, berarti Mas Yudi juga produksi batiknya juga? Kalau batik saya enggak. Kalau batik saya khusus singal aja. Kalau batik kan ada teman-teman sendiri yang pengrajin batik, gitu kan. Saya kolaborasi dengan mereka, begitu. Iya, baik. Mas Yudi, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Mas, saya ingin menanyakan sebenarnya, apakah memang filosofi yang tadi Mas Yudi katakan di awal, itu sudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat di Kalimantan Utara, dan kemudian juga untuk masyarakat pendatang yang kemudian sudah hadir di Kalimantan Utara, mengingat juga Kalimantan Utara kan menjadi provinsi termuda sekarang begitu. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut, Mas Yudi. Dan untuk Anda pemirsa tetap bersama kami, Kaltara Bicara segera kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai upaya melestarikan seni dan budaya, khususnya budaya lokal ya, yang termasuk di
Salah satunya yang kita fokuskan adalah berbicara dan membahas mengenai sinyal. Karena kalau kita berkunjung sekarang ke Kalimantan Utara, kalau ke kantor gubernur, ke kantor instansi pemerintahan, kita melihat ASN itu menggunakan ini, sinyal ya. Tadi masih bersama dengan Mas Yudi. Mas Yudi ini adalah pelaku UMKM yang kemudian bergerak untuk memproduksi sinyal, sekaligus juga pemuda asli Kalimantan Utara. Nah, Mas Yudi tadi sempat terjeda perbincangan kita. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana pemahaman, kalau di awal tadi Mas Yudi mengatakan mengenai filosofi. Jadi ini bukan hanya sebatas topi yang digunakan, tapi ada filosofinya begitu. Pemahaman mengenai filosofi ini di masyarakat, di kalangan masyarakat seperti apa Mas Yudi melihat? Kalau untuk filosofi memang belum secara menyeluruh mereka pahami. Jadi ketika saya nih ada orang atau pemuda nih yang mau beli sinyal, selalu saya edukasi bahwa filosofinya tuh seperti ini pemakaiannya. Nah, sehingga mereka paham untuk pemakaiannya itu seperti apa, gitu kan. Nah, agar nanti di jalan ataupun di mana ketika ditanya sama orang bahwa ini apa nih filosofinya. Jadi mereka bisa menjelaskan, seperti itu. Bisa mengetahui itu ya. Dan ini sudah masuk ke tingkat pendidikan nggak? Di sekolah begitu sudah ada nggak, Mas? Kalau sekolah sih belum kayaknya, Mas. Jadi ini hanya digunakan untuk orang dewasa saat ini ya? Iya. Untuk anak-anaknya ada juga nggak buat Mas? Ada, anak-anaknya ada nih. Oh, anak-anak juga ini ya? Ada dibuat ya? Anak-anak ada juga. Oh, sampai ke sekolah. Sudah mulai masuk ke sekolah? Kalau sekolah sih belum. Karena memang surat edarannya pun juga baru, Mas ya? Ya, dan anak-anak kan juga belum aktif masuk sekolah kan? Masuk sekolah. Betul. Ya, Mas Yudi, tapi kalau kemudian kita berbicara kan upaya untuk melestarikan budaya, tidak terlepas juga dari upaya untuk menjaga dari sisi perekonomian masyarakatnya. Ketika budayanya digenjot, tapi perekonomian masyarakatnya nggak tertopang, juga kan ya, tidak akan mampu bertahan begitu. Seperti apa ini, Mas? Ya, sejak pandemi COVID-19 melanda dunia lah, Indonesia dan Kaltara pada khususnya, memang perekonomian kita turun drastis gitu kan, termasuk UMKM. Termasuk teman-teman UMKM. Oh ya, UMKM ini kan tulang punggung perekonomian negara nih. Nah, makanya sejak pandemi COVID-19, perekonomian di UMKM menurun drastis. Untuk itu, kita sebagai UMKM nih, harus memutar otak nih, agar dapur kita ini tetap mengebul lah, ya kan? Dan tetap mendapatkan omset seperti biasanya. Nah, makanya itu teman-teman UMKM banyak yang melakukan inovasi, ataupun juga kreasi, dan juga melakukan suatu terobosan-terobosan menciptakan produk baru. Nah, maka dari itu ketika ada momen ataupun ada edaran dari pemerintah untuk menggunakan aksesoris lokal, itu kami dari UMKM menyambut dengan baik. Para pengrajin di Kalimantan Utara berusaha untuk membuat dan mengkreasikan dan menampilkan produk lokal Kalimantan Utara. Itu. Dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Mulai dari batik, aksesoris, termasuk singal, itu peminat dan sambutannya sangat luar biasa. Sudah mampu merecovery kondisi yang tadi sebelumnya katakan ketika awal pandemi sempat anjlok, sudah mampu merecovery kembali normal? Iya, hampir mendekati normal lah gitu kan, walaupun memang belum masih bertahap gitu kan, masih bertahap. Bahkan kami juga selaku pengrajin nih mengedukasi ke kantor-kantor ketika ada yang butuh seragam, kita bisa bikinkan untuk singalnya. Untuk singalnya bisa request gitu, tidak hanya motif yang ada di sini aja, bisa motif dengan yang lain. Artinya tidak semua pengrajin, tidak semua tempat mampu kemudian untuk membuatkan singal, Mas ya? Iya, betul. Mas Yudi,
tantangan ke depan kan kita belum tahu ya. Banyak orang mengatakan bahwa kalau sebelum pandemi mungkin kita sudah bisa memprediksi ya. Ada situasi yang sudah bisa diprediksi. Tapi sekarang ketika pandemi, banyak orang mengatakan ini unpredictable ya. Jadi tidak bisa diprediksi begitu. Tidak bisa ditebak gitu ya. Tidak bisa ditebak begitu. Kita memperkirakan seperti ini, bukan seperti itu yang terjadi. Betul. Apa yang dilakukan teman-teman di UMKM? Kami selalu istilahnya tuh melek digital lah. Oh, melek digital. Melek digital. Jadi tidak saklek atau bahasanya kita tuh bahasa apa ya? Hanya itu aja yang kita produksi. Jadi stuck begitu Iya, ya. harus berpikir memutar otak nih. Bagaimana supaya perekonomian kita tetap jalan. Apakah membuat produk baru ataupun produk yang lama diinovasi. Iya. Begitu. Sejauh ini bagaimana kemudian rencana untuk produk-produk Singal? Apakah ada juga produk-produk baru yang kemudian sudah disiapkan teman-teman UMKM? Ya, kalau Khususnya Mas Yudi begitu. Kalau untuk produk baru, kita sudah ada beberapa rencana nih, ya kan, walaupun memang masih dalam sebatas ide gitu kan, dengan teman-teman pengrajin, kami saling kolaborasi dan bertukar pikiran. Kira-kira nih apa yang harus kita lakukan untuk ke depan supaya perekonomian UMKM tetap jalan. Apa produk kolaborasi seperti apa yang kemudian diwujudkan? Mas Yudi ada berapa teman-teman yang tergabung di kelompoknya Mas Yudi? Kebetulan kami di kelompok UMKM sendiri sih banyak Mas ya. Yeah. UMKM itu kan usahanya macam-macam nih, ya kan? Mulai dari kuliner maupun dari pengrajin, ya kan? Dan di pengrajin pun juga ada juga yang khusus memang kelompok pengrajin, begitu. Tapi pasarannya Mas Yudi sekarang sudah ada yang sampai keluar juga, Mas? Kalau sekarang ini masih seputar Kaltara sih, Mas. Masih seputar Kaltara ya. Kaltara ya, seputar Kaltara. Dan ini bisa menjadi oleh-oleh ya, karena kalau kita mengingat juga Kaltara saat ini kan akan menyambut beberapa proyek strategis nasional ya, Mas. Ada KIPI dan beberapa proyek-proyek lain ya. Betul. Itu sudah mulai ada order begitu, permintaan? Baru sebatas komunikasi dulu, ya kan, tanya, ya kan, untuk Singal. Kalau untuk ke arahnya order langsung sih belum, ya kan. Bahkan ada beberapa perusahaan juga yang masih sebatas komunikasi. Brandnya Mas Yudi ini yang mana, Mas? Pagun atau yang M3 Pagun? Oh, yang itu M3 Pagun. M3 Pagun ya. M3 Itu Pagun. apa, Mas, maksudnya, Mas? Kalau M3 itu brand saya itu awalnya berasal dari meter kubik sih, Mas. Oh, meter kubik. Meter kubik. Kalau Pagun sendiri itu kan bahasa Tidung. Artinya? Artinya kampung. Oh, kampung. Daerah. Dan bener-bener brandnya juga ngandung unsur lokal ya. Lokal, betul. Kalau di atasnya itu Bais Kepayung. Bais Kepayung itu tagline saya yang artinya bagus sekali. Bagus sekali. Atau baik sekali. Baik sekali. Sudah, wah. Ada berapa banyak, Mas, pelaku UMKM yang kemudian seperti Mas Yudi mengembangkan brandnya juga mengandung konten lokal, tagline juga konten lokal, termasuk juga produk-produknya lokal yang spesifik begini, ada banyak juga? Banyak, Mas. Banyak. Jadi untuk Kaltara sendiri juga sangat banyak yang menggunakan brand-brand lokal, ya kan? Produk-produk lokal banyak sih. Banyak. Pengembangannya kemudian untuk teman-teman di UMKM ada perhatian khusus nggak dari pemerintah yang saat ini sudah diberikan, Mas? Iya, jadi kalau untuk sejak pandemi nih ya, sejak pandemi memang dari pemerintah pusat maupun daerah, provinsi, itu sangat support untuk mengangkat UMKM ini, perekonomian UMKM terutama, ya kan? Itu. Ya, dari segi bantuan dana ada, ya kan? Kemudian untuk pengembangan produk lokal pun juga ada. Pembinaan juga dilakukan. Pembinaan dan pelatihan sana ada juga. Paling banyak arahnya kemana, Mas, pembinaan dan pelatihan yang diberikan itu? Kalau untuk pelatihan saat ini sih untuk UMKM arahnya ke kerajinan lokal ada, ya. Untuk produk makanan lokal juga ada. Mas Yudi, waktu kita sangat terbatas begitu, Mas. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah disambut di sini begitu untuk berbincang, karena
ini menjadi bagian yang sangat penting banget untuk mengenalkan filosofi dari Singal. Terakhir nih Mas Yudi, pesan apa yang ingin Mas Yudi sampaikan baik untuk masyarakat, baik untuk pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan upaya pelestarian budaya, termasuk produk-produk aksesoris lokal Singal dan juga yang kita kenakan kali ini, begitu batik. Silakan Mas Yudi. Ya. Untuk masyarakat, pemuda ataupun warga Provinsi Kalimantan Utara, jangan malu ataupun sungkan memakai produk lokal asli Kalimantan Utara. Karena disinilah dan waktunya kita untuk mengangkat produk lokal sehingga bisa dikenal di seluruh Indonesia maupun internasional. Harapan kami ini terus berkembang, bahkan bisa diinovasi dan terus menjadi mengangkat perekonomian UMKM di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mas. Atas kesempatan ngobrol singkatnya di Kaltara Bicara. Semoga usahanya tetap lancar, kemudian peningkatan pelestarian budaya di Kaltara juga semakin berkembang. Baik. Dan produk-produknya penuh dengan inovasi ya. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih, dan pemirsa, demikian Kaltara Bicara hari ini. Jadi kalau Anda berkunjung ke Kaltara, kemudian melihat masyarakat mengenakan Singal, kita sudah tahu ya filosofinya seperti apa, kemudian bagaimana upaya pengembangannya. Dan yang terpenting adalah sektor UMKM di Kaltara kemudian mampu bangkit, mampu pulih di tengah pandemi COVID-19, dan ini menjadi bagian untuk menguatkan pelestarian budaya yang ada di tanah Benuanta, Kalimantan Utara. Saya Madi Kertayasa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih.